Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan presentasi dari mata kuliah polimer komposit dengan judul kelompok kami yaitu komposit urea ramah lingkungan berdasarkan serat selulosa kulit jagung. Nama kelompok antara lain saya Ismail dengan NIM 17102020004. Dan saya Muhammad Dias Anjasmoro dengan NIM 1710202046. Dan saya Muhammad Erwan Yulianto yang bernim 17102020026. Dan saya Muhammad Fatkul Mukorobin dengan NIM 171020200015. Berikut penjelasannya. Komposit berasal dari kata kerja to compose yang berarti menyusun atau menggabung. Jadi secara sederhana, bahan komposit berarti bahan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berlainan. Komposit merupakan di mana bahan pembentuknya masih terlihat seperti aslinya dan memiliki hubungan kerja di antaranya sehingga mampu menampilkan sifat-sifat yang diinginkan. Urea formaldehyde ialah perekat termosetting hasil reaksi kondensasi dan polimerisasi antara urea dan formaldehyde. Dikenal juga sebagai urea metanal. Adalah suatu resin atau plastis termosetting yang terbuat dari urea dan formaldehyde yang dipanaskan dalam suasana basah. Perekat urea formaldehyde banyak dipakai dengan alasan rendahnya harga perekat, cepat pengerasannya, dan pembentukan garis retak atau glulen yang tak berwarna menyebabkan perekat ini menguntungkan dalam industri kayu lapis dan papan partikel. Selulosa kulit jagung. Pertanian dan perkebunan adalah limbah yang cukup besar khususnya di Indonesia. Negara yang dijuluki sebagai negara agraris tentu banyak menghasilkan limbah perkebunan seperti jagung dan belum mendapatkan perhatian selain daging buahnya. Menempatkan peringkat ke-8 sebagai produsen jagung dunia pada tahun 2012, rata-rata produksi jagung nasional adalah 16 juta ton per tahun. Kulit jagung belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan produksi yang mempunyai nilai tambah ekonomis. Dengan tidak adanya pemanfaatan secara optimal, maka limbah ini hanya akan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Untuk meningkatkan nilai mutu bahan alam ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan papan partikel. Ekstraselulosa dari sekam jagung dengan modifikasi kimia tahap berbeda yang terlibat dalam ekstraksi selulosa dari kulit jagung menurut Cirail dan kawan-kawan. Perawatan dengan natrium hidroksida dan natrium klorid atau pemutih telah menghilangkan unsur non-selulosa yang menghasilkan serat dengan kandungan selulosa tinggi. Oleh karena itu, 3 langkah sederhana yaitu merserisasi atau pengolahan alkali, netralisasi, dan pemutihan dilakukan untuk mendapatkan kandungan selulosa yang tinggi dari kulit jagung. Mercerisation jagung semais. Sekam dijemur sampai benar-benar dehidrasi dan dipotong kecil-kecil hampir 2-3 cm dan diperlakukan dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,5 N selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius dengan berat kelobang 5% dalam larutan alkali. Proses ini menghilangkan lignin
hemiselulosa, lilin, dan kotoran permukaan serat lainnya. Oleh karena itu, proses ini disebut mercerization. Penetralan: bubur yang diolah dicuci dalam air untuk menghilangkan zat terlarut dan serat kasar yang diperoleh dinetralkan menggunakan larutan asam asetat 10%. Serat kasar dalam keadaan netral kemudian dikeringkan dalam kondisi di dalam desikator selama 24 jam. Ini membantu serat mendapatkan kembali keadaan netral dan juga menghilangkan kotoran permukaan. Setelah netralisasi, dikeringkan dalam oven dan diputihkan. Pemutihan: serat jagung kering diputihkan dengan menggunakan hidrogen peroksida pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam dengan 7% serat dalam larutan pemutih. Pemutihan menyebabkan delignifikasi serat lebih lanjut dan menghasilkan selulosa putih. Selulosa putih yang diperoleh kemudian dicuci beberapa kali dengan air suling dan dikeringkan dalam oven. Untuk memastikan tidak ada kelembapan, serat yang diperoleh kemudian digiling dalam penggiling dapur yang telah dibersihkan dengan air suling dan diayak menggunakan saringan 400. Selama proses pemutihan ini, pH dijaga agar sedikit basah. Ini dapat dilakukan dengan penambahan larutan NaOH pH yang disukai untuk pemutihan serat alami. Uji coba penyerapan air komposit UF atau CC. Uji penyerapan air diperlukan untuk memprediksi bidetabilitas komposit penyerapan air pada bahan, memungkinkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk tumbuh dan memanfaatkan selulosa sebagai sumber karbon. Hasil penelitian menyiratkan bahwa simpel dengan kandungan selulosa lebih tinggi menunjukkan bidegradabilitas yang lebih baik karena bidegradasi secara alami disebabkan oleh penetrasi mikroorganisme yang menggunakan air sebagai media. Komposit dengan dimensi yang sama direndam dalam air suling bersih. Pengukuran berat dilakukan pada 6 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, sampai 144 jam. Perendaman bawah awal dan mingguan setelah jumlah air yang terserap dihitung menggunakan persamaan dua berikut. Penyemprotan air persen sama dengan M2 kurangi M1 kali 100 2 M1, di mana M2 adalah bobot sebelum tes dan M1 adalah cm-1 dengan resolusi. Tahap akhir: bahan setat jagung tadi dicampur dengan matrik ureformaldehyda dengan variasi prosentasi berat perkat 12%, 14%, sampai 16% yang sudah dikombinasi dengan katalis yang berguna untuk memodifikasi matriks tersebut agar mempercepat pengerasan dan juga emulsi parafin dengan campuran zat anti kedap air. Kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan dalam sebuah wadah dan diratakan menggunakan tangan hingga tercampur merata. Untuk selanjutnya dimasukkan pada cetakan dengan ukuran 30 x 30 x 1 cm. Setelah rata dicetakan, kemudian cetakan diangkat lalu diletakkan pada mesin kempa panas dan papan partikel siap dikempa. Uji kekuatan tahan. Dari grafik gambar 7 terlihat bahwa peningkatan jumlah selulosa pada resin komposit UF meningkat
kuat. Tekan yang mendukung kerja Sarma DKK untuk resin UF sejenis lainnya yang diperkuat dengan serat alami dan sehingga dan takur untuk resin UF itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa resin UF yang diperkuat oleh serat selulosa cukup mampu untuk memperoleh sifat mekanis yang baik. Penurunan kekerasan pada serat komposit dari atribut komposit murni menjadi ikatan antarmuka matriks serat yang terbentuk pada komposit. Hal ini ditemukan untuk meningkatkan sifat mekanik komposit serat dengan membuatnya lebih fleksibel dan tahan guncangan. Kesimpulan serat selulosa berhasil diekstraksi dari kulit jagung dengan modifikasi kimia menggunakan merserisasi yang dikonfirmasi dengan hasil XRD dan FTIR. Matriks urea formaldehida diperkuat dengan serat selulosa yang diperoleh dari kulit jagung dengan komposisi komposit yang berbeda. Melalui metode pengecoran solusi, spektrum FTIR menunjukkan puncak selulosa dan resin UF yang sesuai, yang menunjukkan distribusi serat yang baik dalam polimer. Beberapa penggeseran puncak FTIR menunjukkan interaksi kimiawi yang lemah antara matriks dan tulangan. Komposit olahan dianalisa untuk sifat mekanis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.